Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Sijabat. Kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Di mana yang pertama kita harus mengerti dulu pengertian dari barisan aritmatika. Di mana barisan aritmatika itu merupakan barisan yang memiliki beda atau selisih yang sama antara setiap dua suku yang berurutan. Biasanya barisan aritmatika memiliki pola penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk lebih lengkapnya kita perhatikan contoh berikut. Di sini kakak buat dua contoh barisan aritmatika. Nah, kalau kita perhatikan, dua ini dinamakan U1 atau suku pertama. 5 ini merupakan suku kedua, 8 suku ketiga, 11 suku keempat, dan 14 suku kelima. Maka kita perhatikan pada contoh kedua ini berarti ini memiliki 6 suku, di mana suku keenamnya adalah minus 20. Nah, kalau kita perhatikan beda atau selisih antara suku kedua dengan suku pertama berarti kakak bikin 5 kurang 2 itu 3. Sama dengan suku ketiga dikurang suku kedua, yaitu juga bernilai 3. Sama juga dengan 11 dikurang 8 itu juga bernilai 3. 14 dikurang 11 itu juga bernilai 3. Sama seperti pada contoh kedua ini berarti bedanya ini adalah minus 6. Dimana bedanya ini kita perhatikan U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2 dan seterusnya ya, atau U5 dikurang U4. Berarti kita peroleh bedanya ini 3. Kita perhatikan contoh keduanya juga bedanya sama rumusnya, yaitu U2 dikurang U1, U3 dikurang U2, U4 dikurang U3 dan seterusnya. Ini kita peroleh bedanya adalah minus 6. Nah, kalau kita perhatikan pada contoh pertama ini, jika setiap sukunya ini kakak teruskan, maka nilainya ini akan semakin besar. Contoh berarti suku keenamnya ini berarti 17, maka akan semakin besar. Dan kalau kakak teruskan ini juga 20. Maka barisan ini kita bisa namakan barisan aritmatika naik. Kenapa kak? Karena setiap sukunya jika kita teruskan maka nilai setiap sukunya ini akan semakin besar. Bisa kita lihat dari nilai bedanya ini bernilai positif. Maka kalau nilai bedanya bernilai positif itu merupakan barisan aritmatika naik. Sebaliknya jika bedanya bernilai minus, maka jika kakak teruskan ini akan menjadi minus 26. Artinya semakin kecil ya nilai setiap sukunya. Maka ini kita namakan barisan aritmatika turun atau ditandai dengan nilai beda atau selisihnya bernilai negatif. Sampai di sini bisa ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam aritmatika kita akan menentukan rumus suku ke n dan menentukan jumlah atau deret suku ke n, di mana rumus suku ke n kita simbolkan dengan UN, sedangkan jumlah atau deret itu kita simbolkan dengan SN. Di mana untuk mencari rumus suku ke n kita bisa gunakan UN sama dengan AN ditambah N kurang 1 kali B, di mana UN-nya ini merupakan suku terakhir atau suku ke n, bisa ya. Sedangkan A-nya ini merupakan suku pertama atau U1. N ini merupakan banyak sukunya, sedangkan B itu merupakan beda atau selisih, di mana rumusnya adalah U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2, atau kita bisa namakan suku sesudahnya dikurang suku sebelumnya. Maka kalau kakak buat U2 berarti A ditambah N-nya berarti 2 dikurang 1 kali B, maka U2 bisa kita nyatakan menjadi A ditambah B. Sampai di sini bisa ya. Kita perhatikan U3 berarti kalau kakak nyatakan itu A ditambah 3 kurang 1 kali B, maka bisa kita nyatakan menjadi A ditambah 2B. U4 kita nyatakan A ditambah 4 kurang 1 kali B, berarti A ditambah 3B. Demikian seterusnya kalau kita perhatikan, maka U15 boleh dong kakak nyatakan jadi A ditambah 14B. U50 A ditambah 49B. U100 boleh dong kakak nyatakan menjadi A ditambah 99B. Bisa ya? Nah, lalu kita akan menentukan jumlah atau deret suku ke n-nya, di mana rumusnya adalah SN atau jumlah suku ke n itu sama dengan banyak suku kita bagi 2, kemudian kita kali dengan suku pertama dan suku terakhir atau A ditambah UN. Karena suku ke n itu rumusnya adalah A ditambah N kurang 1 kali B, maka jika kakak substitusikan atau kakak ganti akan menjadi SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah A ditambah N kurang 1 kali B.
A ditambah A berarti 2A. Maka ada rumus kedua, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, kalau kita perhatikan, ini bisa kita gunakan jika suku pertama dan suku terakhirnya sudah kita ketahui. Lalu yang ini bisa kita gunakan jika suku pertama dan selisihnya kita ketahui. Bisa ya, dimana tadi Sn ini merupakan jumlah ke N suku pertama. Sampai di sini bisa ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita perhatikan contohnya. Contoh yang pertama kita perhatikan, diketahui barisan berikut yaitu 15, 18, 21, dan 24. Kita akan menentukan beda atau selisih, itu kita simbolkan B ya. Rumus suku ke N berarti itu adalah UN. Suku ke-60 berarti itu U60. Dan jumlah 10 suku pertama berarti itu adalah S10. Maka boleh dong kakak buat barisannya adalah 15, 18, 21, dan 24 dan seterusnya ya. Maka kita untuk mencari bedanya itu kita peroleh dari selisih antara dua suku yang berurutan. Berarti boleh dong kakak ambil dari 18 kurang 15 atau 21 kurang 18 atau 24 kurang 21. Kita ambil saja dari 21 kurang 18 boleh ya. Itu adalah nilainya 3. Maka kita sudah dapat beda atau selisihnya 3. Lalu yang kedua kita akan menentukan rumus suku ke N, di mana rumus suku ke N adalah UN. UN itu sama dengan, kita ingat rumusnya adalah A ditambah N dikurang 1 kali B. Maka UN sama dengan A-nya adalah suku pertama, berarti ini adalah A-nya. Maka 15 ditambah N kurang 1 kali B-nya adalah 3 ya, atau selisihnya 3. Maka jika kakak masukkan UN sama dengan, kakak masukkan dulu ya, dikurang 3. Kita masukkan satu-satu ke dalam. Maka kita peroleh UN sama dengan 15 dikurang 3 itu 12. 12 ditambah 3N atau 3N ditambah 12 juga boleh ya. Nah, inilah rumus suku ke N. Nah, sekarang kita akan mencari suku ke-60. Kita ingat suku ke-60 berarti kita nyatakan dalam A dan B, di mana suku ke-60 itu sama dengan A ditambah N kurang 1 berarti 59B. Bisa ya? Di mana A-nya adalah 15 suku pertama ditambah 59, beda atau selisihnya adalah 3. Maka kita peroleh 15 ditambah 59 kali 33 berarti 177 ya. Di mana 15 tambah 177 itu 192. Maka inilah nilai suku ke-60. Lalu kita akan mencari 10 suku pertama. Berarti boleh dong kakak cari jumlah 10 suku pertama, di mana S10 itu sama dengan N per 2 berarti 10 bagi 2 dikali 2A. A-nya adalah 15. 2 kali 15 kakak tambah dengan 10 dikurang 1 berarti 9 dikali B. B-nya adalah 3. Maka kita peroleh S10 sama dengan 5 kali 2 dikali 15 itu 30 ditambah 9 kali 3 27. Maka kita peroleh 5 dikali 57. Hasilnya adalah 285. Inilah jumlah 10 suku pertama. Lalu yang kedua kita perhatikan, diketahui barisan berikut. Berarti kakak buat ya, barisannya adalah 2, 7, 12, 17 dan seterusnya. Terakhir suku terakhir adalah 297 ya. Maka kita akan menentukan banyak sukunya. Untuk menentukan banyak sukunya berarti kita peroleh dari rumus suku ke N, di mana UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Karena UN adalah suku terakhir, berarti ini adalah nilai dari suku terakhir. Berarti 297 sama dengan A-nya ini adalah suku pertama, yaitu 2. Ditambah N-nya yang akan kita cari karena N-nya adalah banyak suku ya.
maka dikali bedanya berarti boleh dong kakak buat 12 dikurang 7, maka kita peroleh hasilnya adalah 5 karena selisihnya adalah 5. Maka jika kita selesaikan 297 kakak pindahkan 2-nya menjadi 297 dikurang 2 ya, maka ini 295 sama dengan 5N dikurang 5, maka 5N kita peroleh itu adalah 300, di mana N-nya atau banyak sukunya adalah 60. Inilah banyak sukunya adalah 60. Lalu yang kedua kita akan menentukan suku ke-20 nih, di mana suku ke-20 itu kita simbolkan adalah U20. Maka untuk mencari suku ke-20 berarti A ditambah, kita nyatakan dalam A dan B ya, berarti 19B. A-nya adalah 2 suku pertama ditambah 19 dikali bedanya adalah 5. Maka 2 ditambah 95. Maka suku ke-20 adalah 97. Sampai di sini paham ya? Kita perhatikan soal selanjutnya. Diketahui suku ke-4 dan suku ke-9 barisan aritmatika berturut-turut adalah 110 dan 150. Kita akan menentukan suku ke-30 dan jumlah 20 suku pertama. Berarti U4 itu sama dengan 110 yang ini ya. Sedangkan U9 itu sama dengan 150. U4 kita nyatakan dalam A dan B, berarti A ditambah 3B sama dengan 110. Sedangkan U9 itu A ditambah 8B sama dengan 150. Sampai di sini bisa ya. Berarti kita mencari nilai A dan nilai B atau nilai suku pertama dan bedanya. Di mana A ditambah 8B sama dengan 150. A ditambah 3B sama dengan 110. Jika kakak eliminasi berarti yang muncul adalah 5B sama dengan 40, di mana B-nya adalah 8. Kita sudah dapat nih bedanya. Maka kita ingin mencari suku pertamanya. Berarti tinggal kakak substitusi saja ya. A ditambah 3B sama dengan 110 nih. Di mana A ditambah 3 dikali 8 sama dengan 110 karena bedanya adalah 8. 3 dikali 8 24, kakak pindahkan menjadi 110 dikurang 24. Maka A adalah 86. Nah, ini merupakan suku pertamanya. Kita akan mencari U30 atau suku ke-30 ya. U30 itu sama dengan A ditambah 29B. Di mana A-nya adalah 86 ditambah 29 dikali 8. 86 ditambah 29 dikali 8 itu berarti kita peroleh 232 ya. 232 ditambah 86 itu hasilnya adalah 318 ya. Maka inilah suku ke-30. Lalu kita akan mencari jumlah 20 suku pertama, di mana jumlah 20 suku pertama, boleh dong kakak buat di sini ya, S20. Di mana S20 itu sama dengan 20 per 2 dikali 2A, berarti 2 kali 86, ditambah N kurang 1, berarti 19B, bedanya adalah 8. Kita perhatikan lagi rumus untuk menentukan jumlah atau deret suku ke N ya. S20 itu sama dengan 20 per 2 adalah 10 dikali 2 dikali 86 itu adalah 172 ditambah 19 dikali 8 kita peroleh hasilnya adalah 152. Sampai di sini bisa ya. Maka kita peroleh S20 itu sama dengan 10 dikali 324. Jika kita kali 10 maka jumlah 20 suku pertama adalah 3240. Sampai di sini paham ya? Kita perhatikan contoh keempat. Pada awal bekerja, Pak Kevin mempunyai gaji 2 juta per bulan. Setiap tahun gaji Pak Kevin naik 100.000 setiap bulan. Nah, yang ditanya adalah berapakah gaji Pak Kevin setelah ia bekerja selama 15 tahun. Berarti boleh dong kakak buat tahun pertama gaji Pak Kevin adalah 2 juta ya.
tahun kedua berarti naik 100.000 setiap bulannya, maka gaji Pak Kevin menjadi 2.100.000. Nah, tahun ketiga naik lagi nih, yaitu naik 100.000, maka menjadi 2.200.000. Nah, yang ditanya adalah berapa gaji Pak Kevin setelah ia bekerja selama 15 tahun. Berarti pada tahun ke-15 gaji Pak Kevin berapa? Nah, ini bisa kita nyatakan dalam barisan aritmatika, di mana barisan aritmatikanya berarti ini menjadi U1, ini menjadi U2, dan ini U3. Berarti yang ditanya adalah U15. Di mana untuk mencari U15 berarti boleh dong kakak buat U15 sama dengan A ditambah 14B. Bisa ya sampai di sini. Berarti U15 itu sama dengan 2 juta ditambah 14 kali setiap bedanya ini adalah 100.000. Maka kakak kali dengan 100.000. Maka U15 sama dengan 2 juta ditambah 14 kali 100.000, 1.400.000. Maka U15 adalah 3.400.000. Sampai di sini bisa ya. Maka gaji Pak Kevin setelah ia bekerja selama 15 tahun adalah 3.400.000 setiap bulannya. Sampai di sini paham ya? Contoh kelima kita perhatikan, tentukan jumlah semua bilangan antara 25 dan 100 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 2, di mana bilangannya adalah antara 25 dan 100. Maka untuk menyelesaikannya ini berarti kita harus cari dulu barisan bilangan antara 25 dan 100 yang habis dibagi 3, di mana barisan bilangannya adalah 27. Kita mulai dari 27 ya, karena bilangannya antara 25 dan 100. 30 ditambah 33. Terakhir kita cari nilai suku terakhirnya adalah 99. Di mana ini kita jumlahkan, maka akan kita peroleh SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Karena suku pertamanya ini sudah kita ketahui yaitu A, dan suku terakhirnya adalah UN itu 99. Di mana banyak sukunya kita belum ketahui nih. Maka untuk mencari banyak sukunya kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, di mana UN ini adalah 99 sedangkan A-nya adalah 27 ditambah N kurang 1 dikali B. B-nya ini adalah selisih setiap suku, dua suku yang berurutan, atau boleh kita peroleh dari 30 dikurang 27, atau boleh juga dari 33 dikurang 30 atau 36 dikurang 33. Sampai di sini bisa ya. Maka kita peroleh banyak sukunya itu adalah 25. Inilah banyak suku barisan bilangan yang habis dibagi 3. Maka untuk menentukan jumlah bilangannya berarti S25 sama dengan 25 per 2 dikali suku pertama 27 dan suku terakhir adalah 99. Maka jumlah semua bilangan yang habis dibagi 3 antara 25 dan 100 adalah 1575. Namun dikatakan di sini tetapi tidak habis dibagi 2, maka kita harus membuat barisan bilangan yang habis dibagi oleh KPK 2 dan 3. Yaitu boleh dong kakak buat barisan bilangan yang habis dibagi 6 di antara barisan bilangan ini yang habis dibagi 3 ini. Maka boleh dong kakak buat 30, 36, 42 dan seterusnya sampai suku terakhir adalah 96. Inilah barisan bilangan yang habis dibagi 6. Karena dikatakan di sini jumlah semua bilangan antara 25 dan 100 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 2. Maka 30, 36 dan 42 tidak ikut dong. Maka kita katakan itu adalah KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Inilah barisan bilangan yang habis dibagi 6. Nah, kita jumlahkan semua bilangan yang habis dibagi 6 ini. Maka dengan rumus SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN.
di mana A-nya ini adalah 30 dan UN ini adalah 96. Maka untuk mencari banyak sukunya kan belum kita ketahui, sama seperti yang tadi, maka UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Maka kita akan peroleh banyak sukunya adalah 12. Maka jumlah semua bilangan yang habis dibagi 6 adalah S12 sama dengan 12 per 2 dikali suku pertamanya 30, suku terakhirnya 96. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah 756. Maka jika kita jumlahkan barisan bilangan yang 30 ditambah 36 ditambah 42, yaitu barisan bilangan yang habis dibagi 6 adalah 756. Maka untuk mencari jumlah semua bilangan yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 2, maka tinggal kita kurangkan saja, yaitu 1575 kakak kurang dengan 756. Maka hasilnya adalah 819. Sampai di sini bisa ya. Baik, kita lanjut kepada sisipan pada barisan aritmatika. Maksudnya begini, kakak contohkan seperti ini. Diketahui barisan aritmatika 13, 19, 25, dan 31. Jika di antara dua suku berurutan pada barisan ini, kakak sisipkan dua bilangan, maka kita akan menentukan beda atau selisih dan jumlah suku pada barisan tersebut. Maka untuk menyelesaikannya, berarti kakak buat barisan lama adalah 13, 19, 25, dan 31. Berarti kakak cari dulu bedanya ini adalah 19 dikurang 13 boleh kakak pakai, atau 25 dikurang 19 juga bisa ya. Maka hasilnya akan kita peroleh itu adalah 6. Sampai di sini bisa ya. Maka di dalam barisan ini akan kakak sisipkan dua bilangan nih. Maka barisannya akan terbentuk menjadi seperti ini. Ini kakak taruh dua bilangan ya. Maka barisan barunya akan terbentuk seperti ini. Dimana untuk mencari beda yang baru, beda pada barisan baru, itu bisa kita peroleh dari B aksen sama dengan beda yang lama kakak bagi dengan K ditambah 1. Dimana K-nya ini merupakan banyak bilangan yang kakak sisipkan. Berarti karena kakak sisipkan dua bilangan, maka K-nya ini adalah 2. Sampai di sini bisa ya. Maka beda yang baru itu sama dengan 6 dibagi 2 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 2. Maka kalau kakak buat barisan bilangannya akan menjadi 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, dan 29. Kita bisa menentukan jumlah suku pada barisan tersebut dengan rumus N per 2 dikali A ditambah UN. A-nya adalah 13, UN-nya adalah 31. Tetapi N-nya ini bisa kita peroleh dengan cara menghitung banyak bilangannya ini, yaitu banyak bilangannya adalah 10. Di mana ini merupakan suku ke N, yaitu 31. Ini juga bisa kita peroleh untuk mencari nilai N ya, atau dengan yang manual tadi atau dengan rumus. Maka kita akan peroleh juga hasilnya adalah 10. Maka jumlah semua suku pada barisan tersebut adalah S10, di mana S10 adalah 10 per 2 sama dengan 13 ditambah 31. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah 220. Inilah sisipan pada barisan aritmatika. Atau untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh kedua. Di antara dua suku berurutan pada barisan aritmatika, yaitu 23 dan 119 ya, akan disisipkan 11 bilangan. Berarti K-nya itu adalah 11. Maka bilangan barisan yang lama 23 dan 119. Di sini kakak sisipkan 11 bilangan, yaitu K-nya adalah 11. Maka totalnya pasti menjadi 13 dong, banyak sukunya ya. Dari barisan lama adalah 23 dan 119. Di mana beda yang lama itu 119 dikurang 23, hasilnya adalah 96. Maka kakak buat untuk mencari beda pada barisan yang baru dengan menyisipkan 11 bilangan itu dengan rumus B aksen sama dengan beda yang lama kita bagi dengan banyak bilangan yang kita sisipkan ditambah 1. Maka beda yang baru akan kita peroleh 8. Nah, sekarang kita sudah peroleh ini bedanya. Lalu jumlah sukunya kita perhatikan. Untuk menentukan jumlah suku kita peroleh dengan rumus SN, karena ini yang menjadi suku pertama dan yang ini akan menjadi suku
terakhir karena ini disisipkan 11 bilangan, berarti yang ini akan menjadi suku terakhir. S-nya adalah banyak suku yang kita sisipkan ditambah sukunya yang tadi adalah 13. Maka S13 sama dengan 13 per 2 dikali 23 ditambah 119. Nanti jumlah sukunya ini kalau kita jumlahkan itu adalah 923. Sampai di sini bisa ya. Atau karena beda yang baru ini 8, maka boleh dong kakak buat ini menjadi 31 karena bedanya ini adalah 8, 8, 8. Inilah barisan yang terbentuk. Sampai di sini paham ya? Nah, terakhir nih kita harus mengetahui sifat-sifat pada barisan dan deret aritmatika, di mana sifat yang pertama, jika terdapat 3 suku berurutan pada barisan aritmatika, berurutan ya, maka berlaku 2 kali suku yang di tengah, itu nilainya sama dengan jumlah dari kedua bilangan atau kedua suku yang berada di sampingnya. Contoh kakak buat barisan aritmatikanya seperti ini, X, Y, Z, maka berlaku 2 kali suku yang di tengah yaitu 2Y sama dengan jumlah kedua suku yang berada di sampingnya yaitu X ditambah Z. Atau kakak buat ini merupakan bentuk barisan aritmatika. Bentuknya seperti ini. Ini merupakan barisan aritmatika ya, di mana berlaku 2 kali A itu sama dengan A dikurang B ditambah A ditambah B. Misalkan kakak coret bentuknya seperti ini, maka hasilnya sama dong. Sifat yang kedua kita perhatikan, jika terdapat 4 suku berurutan dalam barisan aritmatika, maka berlaku jumlah dari 2 bilangan yang di tengah sama dengan jumlah dari kedua bilangan yang ada di sampingnya. Contoh barisan aritmatikanya kakak buat 4 suku berurutan, maka X ditambah Y itu nilainya sama dengan W ditambah Z. Sampai di sini paham ya? Nah, sifat yang terakhir kita perhatikan, jika UN adalah suku ke N pada barisan aritmatika, maka berlaku UN sama dengan jumlah suku ke N dikurang dengan jumlah suku ke N sebelumnya. Nah, contoh kakak perhatikan, kakak buat di sini barisan aritmatikanya adalah 4, 7, 10, 13, dan 16. Di mana 16 ini adalah suku kelima. S5 berarti jumlah dari kelima sukunya ini, yaitu 4 ditambah 7 tambah 10 ditambah 13 ditambah 16. Maka kita peroleh hasilnya adalah 50. Lalu jumlah suku sebelum suku kelima adalah S4, yaitu jumlah keempat sukunya ini, yaitu 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13. Maka hasilnya adalah 34. Maka kita bisa menyimpulkan U5 itu sama dengan S5 dikurang S4 atau jumlah 5 suku pertama dikurang jumlah 4 suku pertama sebelum suku kelima, yaitu U5 sama dengan 50 dikurang 34. Maka hasilnya 16. Inilah yang berlaku pada sifat ketiga. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.